Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Al-Quran Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Adapun siapa orang yaitu melakukan hasanah, kebaikan, maka paling tidak akan minimal akan dibalas 10 kali lipat. Sebaliknya, waman jaa'a bis sayyi'ah, orang yang melakukan sayyi'ah, sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat sebagai suatu keburukan. Dan wahum la yuzlamun, mereka tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Kalau kebaikan bisa ditambah nilainya, tapi kalau balasan kezaliman, kemaksiatan oleh Allah tidak akan ditambah, disesuaikan dengan perbuatannya saja. Wahum la yuzlamun. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak sedikit pun ada keinginan untuk berbuat sesuatu sekecil apapun yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ayah yufassiru ba'duhu ba'dha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kita melakukan apa saja dengan terang-terangan, au tukhfuhu, atau berada di benak, melakukan sesuatu dengan tidak terang-terangan atau bahkan sesuatu yang menyelinap di benak kita, ada maksud untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, yuhasibukum bihillah. Allah sudah mengetahui dan itu sudah merupakan nilai yang tidak baik. Dan kalau wafat dalam keadaan punya niat yang tidak baik itu wafat dalam keadaan tidak biqalbin salim, dalam keadaan tidak baik. Ya mudah-mudahan dimaafkan. Kalau enggak bisa-bisa tidak husnul khatimah, tidak qalbin salim. Karena yang masuk surga itu adalah qalbin salim. Apabila tidak, maka harus melewati proses pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 284 juga menyarankan kepada kita agar sedikit pun tidak terbesit di dalam benak kita untuk kita melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Al-Quran, surah Yusuf semakin jelas
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bih. Al-Quran Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 24. Kira-kira sebelah kiri di atas, sekitar halaman 238. Hammat saja, surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 24. Hammah saja, itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Allah Maha tahu, apalagi direalisasikan. Lintasan, memang banyak ini definisinya. Tapi secara mudah, ham saja itu, apalagi azam, apalagi niat. Itu tidak diperkenankan. Hammat saja tidak diperkenankan. Ketika ada seorang perempuan, ketepatan ini jenisnya perempuan, pada kenyataannya bisa banyak sebaliknya, punya keinginan untuk menggoda Nabi Yusuf. Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 24. Tapi kalau Nabi Yusuf tidak, karena ayatnya beda antara hammat dengan hammah. Kalau walaqad hammat bih, itu yang menggoda, walaqad hammat bih, sampai di situ. Sedangkan Nabi Yusuf, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, sampai di situ. Jadi itu merupakan, ada yang beranggapan itu jumlah isti'nafiyah. Hammanya Nabi Yusuf itu berhubungan dengan laula ar-ra'a burhana rabbih. Karena Nabi Yusuf ini dijaga oleh Allah, maksum, Nabi itu maksum. Wallahu ya'simuka minan nas, Al-Maidah. Maka Nabi Yusuf dijaga dari melakukan maksiat, jangankan melakukan maksiat, hama saja tidak. Sama dengan hadisul ifki, cerita bohong yang dialamatkan kepada Siti Aisyah, diabadikan di dalam Al-Quran Surah An-Nur, bahwa Siti Aisyah itu perempuan yang baik, maka suaminya juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suami yang baik adalah memiliki pasangan atau istri yang baik, sehingga Allah menjaga dari ham-ham. Artinya Siti Aisyah tidak mungkin punya ham, apalagi melakukan perselingkuhan, baik dari segi ucapan, perbuatan, tatapan, pergaulan, tidak. Karena Allah menyampaikan bahwa istri Nabi Ummahatil Mukminin Siti Aisyah itu merupakan keluarga Nabi, istri Nabi dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabitsat lil-khabitsin wal khabitsun lil-khabitsat wat thayyibat lit-thayyibin wat thayyibun lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jadi at-thayyibat, perempuan yang baik-baik, insya Allah akan dipersunting oleh laki-laki suami yang baik-baik pula. Demikian juga sebaliknya. Wat-thayyibun lit-thayyibat. Al-Quran Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-26. Insya Allah sebelah kiri, sekitar halaman 352. Dan Siti Aisyah ini jangankan melakukan, perasaan terlintas untuk melakukan sesuatu yang tidak baik saja tidak. Seperti yang dijaminkan oleh Allah, lalu disampaikan oleh lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril,
diabadikan di dalam Al-Quran, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Orang-orang yang menuduh, siapa mereka? Waw dan nun, waw jamak, menuduh al-muhsanat kepada perempuan-perempuan yang dijaga dan menjaga dirinya, dijaga oleh Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mampu melaksanakan, menjauhi larangan Allah dan mampu melaksanakan perintah Allah kecuali apabila dituntun dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntun kepada kebaikan, ihdinas siratal mustaqim, dan dijaga dari kemaksiatan. Jadi ummahatil mukminin, apalagi seperti Siti Aisyah, ini diantaranya An-Nur mulai dari ayat 11 sampai paling tidak sampai 26, ini merupakan diantaranya cerita tentang Siti Aisyah. Walaupun sebenarnya Al-Quran itu umum, la bikhususis sabab. Al-Quran itu umum, bukan dan tidak hanya karena kekhususan sebab, tapi berlaku untuk siapapun. Jadi Siti Aisyah itu muhsanat, dijaga oleh Allah dan dia menjaga diri. Al-ghafilat, karena dia berusaha menjaga diri, oleh Allah dibantu menjadi perempuan yang terjaga. Al-ghafilat, jangankan melakukan dosa. Jadi ghafilat itu as-salimat, as-sudur al-munsarifati anit tafkiri fima yughdibullah. Jadi tidak pernah berpikir tentang suatu kemaksiatan. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk melakukan maksiat. Al-mu'minat, beliau itu betul-betul mu'minat. Oleh karena itu, jangan sampai memfitnah orang yang baik-baik karena lu'ainu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Itu Al-Quran surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-23. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau katanya menyampaikan, lalu dikutip oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, para salafus saleh, para alim ulama. Wa'alam, penjabarannya, wa'alam aydan anna hadzal jazaa'a liman fa'ala al-hasanata was-sayyi'ata. Wa amma man hamma bihasanati wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatu wahidah. Pembalasan itu liman fa'alal hasanah was-sayyi'ah. Bagi orang yang melakukan kebaikan dan keburukan itu tentu ada catatannya tersendiri, ada balasannya tersendiri. Wa amma man hamma bihasanatin wa lam ya'malha, dan barang siapa punya keinginan untuk melakukan kebaikan, tapi walam ya'malha, belum melakukan siapa manha kepada hasanah, kutibat, maka dicatat lahu bagiman hasanatun, hasanah wahidah yang satu. Kalau kita punya keinginan untuk melakukan perbuatan, kebaikan, maka sudah ada catatan kebaikan satu. Sebenarnya banyak itu tingkatannya. Ada khatir, ada hadis, dan lain sebagainya. Wa man hamma bisayyi'ah. Sebaliknya, barang siapa punya keinginan untuk melakukan keburukan, tapi walam ya'malha, tapi belum melakukan, fa in tarakaha, apabila meninggalkan siapa manha kepada sayyi'ah, khaufallahi, karena takut kepada Allah, karena takut Allah. Bisa saja khaufan Allah,
Tapi di situ dibuat mudhaf ilaih, khauf Allah, artinya itu semacam blanket lazik. Jadi betul-betul karena takut karena Allah. Kutibat hasanah, maka dicatat hasanatun apa suatu kebaikan. Kalau kita tidak sengaja terlintas ingin melakukan suatu kemaksiatan, lalu kita sadar segera kita tidak merealisasikan, tidak melakukan kemaksiatan itu karena betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak melakukan itu, justru kita dikasih nilai kebaikan, satu kebaikan atau suatu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah terlintas untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Melakukan tidak baik saja sudah kebaikan. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Wa in tarakaha la lidzalik. Apabila dia tidak melakukan kemaksiatan bukan karena takut kepada Allah, lam tuktab syai'a, maka tidak dicatat apa-apa. Lima fil hadis qala Allah Ta'ala, "Idza tahaddatsa 'abdi bihasanati wa lam ya'malha fa inna aktubuha lahu hasanatan ya'malaha hatta ya'malaha fa in 'amilaha fa ana aktubuha lahu bi asyri hasanati wa in haddatsa 'abdi bi sayyi'ati wa lam ya'malha fa ana aghfiruha lahu hatta ya'malaha fa in 'amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha." Gambaran seperti ini ada di dalam tafsir As-Sawi di antaranya, yaitu juz 2 halaman 60 di sebelah kanan 6 baris dari bawah. Apabila ada orang mau melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita sesama umat Islam, apalagi sama anak bangsa, kalau kita mampu dengan berbagai kemampuan kita, mungkin hanya hati atau menyampaikan dengan lisan atau dengan tindakan kekuasaan, maka sebaiknya kita mencegah saudara kita yang hendak melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi itu menyampaikan, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini berangkat dari Al-Qur'an, wala yahmilunna afqalahum wa afqalam afqalihim, Al-Ankabut ayat 13. Dan kita tidak boleh menjadi orang pertama yang melakukan perbuatan yang tidak baik, karena kita juga akan terkena imbasnya, baik hukum dunia, hukum negara, maupun pemeriksaan besok di akhirat. Harus dipertanggungjawabkan sedetail-detailnya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahkan kita akan mendapatkan kiriman paket dosa karena akibat dosa yang kita lakukan, lalu orang mencontohnya. Wala yahmilun afqalahum wa afqalam afqalihim, Al-Ankabut ayat 13. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.